Sultan TV. Senang sekali saya Agus Maulana kembali hadir di hadapan Anda tentunya dalam bincang hari ini. Pemirsa Sultan TV, di hari Selasa edisi 23 Februari kali ini, di pagi hari ini, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, supaya aktivitas kita berjalan lancar. Buat saudara-saudara kita yang ada di luar sana yang terpaksa harus kerja di luar, terapkan terus protokol kesehatannya, baik itu mau 5M ataupun 3M, yang penting itulah diterapkan secara disiplin dan berkelanjutan supaya kita terhindar dari COVID-19 dan semoga pandemi ini segera selesai. Di pagi hari ini kita akan berbicara bagaimana peranan anak muda, pemirsa. Digadang-gadang katanya kan pemuda ini sebagai generasi penerus bangsa. Tapi dalam perjalanannya pemuda juga banyak mendapatkan hambatan-hambatan, terutama dalam penanaman nilai ideologi, terutama di Indonesia ini bagaimana peran Pancasila juga mengisi nilai-nilai di generasi anak muda. Nah, kita tidak berbicara sendiri tentunya. Sudah hadir bersama saya ini ada Pak Unro selaku Ketua Umum Asosiasi Guru PPKN Indonesia. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ini sebenarnya kakak saya, pemirsa, di Kabupaten Lebak. Saya panggil kalau saya panggil kakak takut ada siswa-siswanya juga. Gak apa-apa, gak apa-apa ya. Kakak bisa sehat ya, Pak. Alhamdulillah. Ini perjalanan tadi Rangkas tadi berapa jam? Sesuai dengan timing aja. Sesuai dengan timing. 7:30 ya. Enggak nyasar ya? Enggak. Dikit-dikit lah, biasa. Itu ujian dari Sultan TV. Nah, pemirsa baru yang jika baru bergabung di tayangan kita juga tayang di YouTube channel Sultan TV, fanpage Facebook Sultan TV, dan bila ada pertanyaan-pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar karena kita akan live selama 1 jam ke depan. Ini dari Asosiasi Guru PPKN Indonesia. Berarti betul, menaungi semua guru PKN di Indonesia. Ya. Wow, luar biasa sekali. Berbagai jenjang pendidikan aja. Oh iya. Guru dari SMP, SMA, semua SMA. Ya. Baik. Selama itu dia guru PPKN negeri swasta maupun sekolah keagamaan, ketika dia menjadi anggota ya kita welcome. Dan inilah komandonya. Komandannya. Baik, sekarang jarang-jarang nih kita bisa ngobrol. Pak, kalau berbicara kita Pancasila untuk generasi muda, tentu ini sudah jelas di Pancasila ini sebagai ideologi negara. Betul. Dan negara juga akan diisi oleh generasi muda. Betul. Generasi muda sekarang ini akan jadi pemimpin di masa depan. Kayak pernah dengar tuh jargon itu di mana ya? Pasti. Itu sudah pasti. Karena itu ya terus kaderisasi terus berjalan. Ini bagaimana? Tapi jangan lu ngomongin itu. Kita pengen kenal dulu nih. Asosiasi Guru PKN itu sudah ada sejak kapan? Terus Pak Unro ini sudah sejak kapan sih menjadi ketua Asosiasi Guru PKN Indonesia ini? Asosiasi Guru PPKN Indonesia itu didirikan di Surabaya pada tanggal 29 November 2019. Didirikan. Itu berbarengan dengan acara persamuhan pendidik Pancasila yang diselenggarakan oleh BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Oh iya. Kerjasama dengan Asosiasi Guru Sejarah Indonesia, dan itu sahabat saya Mas Sumardiansyah, kalau dia nonton sekarang. Iya. Selamat pagi Mas Sumardiansyah. Itu di November 2019. Betul. Iya. Dibentuk. Berarti ketua pertama ya Pak Unro? Ketua pertama. Wah, dan ini organisasi betul-betul dari nol, dan bentuknya juga atas kesadaran kolektif guru PPKN ingin punya wadah secara nasional. Minimal kita punya grup WA nasional, dan alhamdulillah ternyata responnya cukup antusias. Iya. Grup WA aja ada 3 kita, lagi PKN kan tertampung. Luar biasa. Belum telegramnya gitu. Ya, saking banyaknya. Saking banyaknya. Ya. Dan setiap hari kita selalu men-share berbagi teman-teman yang punya modul, yang punya media pembelajaran, yang punya soal, yang punya apa macam, itu saling berbagi dan berasa banget teman-teman itu manfaatnya. Gitu. Nah, Pak Unro juga pemirsa sebagai guru PKN di SMA 6 Jakarta. SMA 6 Jakarta ini
ini berarti sudah berapa tahun Pak jadi guru? Maksudnya concern di bidang PKN ini? Guru dari Februari 2000 persis. 2000 sudah Jadi udah 1 tahun. 20 tahun. Nah. Pertama kali sebagai guru honorer di SMA 70 Jakarta. Wow. Sekolah artis. Iya, sekolah artis. Ini sekarang jadi artis juga nih. Dan sekarang juga di SMA 6 juga terkenal dengan sekolah artis. Berarti saya ingin menanyakan Pak, ini menarik. Dari skala 20 tahun itu tentu menemukan fase-fase di mana bertemu dengan generasi muda dan Pak Unro hadir untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila. Apa sih hambatan-hambatan? Tentu beda generasi pas awal-awal 2000 pada saat ini. Bagaimana? Boleh diceritakan? Ya, karena itu bukan dunia mereka ya. Bukan dunia mereka karena bukan dunia mereka. Ya, ABG lah ya. ABG itu kan lebih senang kepada fashion. Lebih senang kepada dunia hiburan, dunia persepak bolaan, dunia artis. Itu mereka kalau diajak bicara itu mereka langsung connect. Tapi kalau dibicara dengan Pancasila mereka mulai leto ya bahasa kitanya. Hamuai. Mulai hamuai. Apa sih? Nah, di sini peran guru PPKN. Nah, itu dia. Peran guru PPKN di sini peran strategisnya. Bagaimana mengajak anak muda khususnya pelajar agar mereka mencintai Pancasila itu, kalau saya sih bukan dengan sebuah teori-teori menerangkan tentang ini Pancasila, itu penting, itu penting. Tetapi jauh dari itu adalah bagaimana memberikan contoh-contoh tentang nilai Pancasila kepada anak muda itu malah lebih konkret gitu, dikaitkan dengan dunia mereka gitu. Ya, contohnya itu ya contoh tentang dunia artis, dunia fashion, dunia persepak bolaan gitu. Jadi sila-sila Pancasila itu ya kita dalam memberikan contoh kesehariannya itu ya ke situ gitu. Bahwa negara dibutuhkan tampil, yes. Tapi seorang guru yang atraktif, yang dinamis di kelas itu sangat memegang peranan penting sekali. Sepertinya Pak Unro ini adalah salah satu guru atraktif, ekspresif lah ya, gitu ya. Semuanya dipraktekkan diambil nilai-nilainya dicocokkan dengan kondisi saat ini. Dan kita kaitkan dengan dunia anak-anak pelajar seperti apa mereka dan selalu disinggung ke nilai-nilai Pancasila gitu. Kalau berbicara sebagai ketua asosiasi, kita lepas dulu gurunya, kita sebagai ketua asosiasi. Tentu Pak Unro mendapatkan keluhan-keluhan dari berbagai dari berbagai daerah guru PKN. Apakah sama keluhannya dengan guru di Jakarta gitu? Gimana? Kalau guru daerah itu kan lebih banyak kepada infrastruktur ya. Apalagi sekarang pada masa PJJ ini, di mana mereka sinyal juga kesulitan, kemudian handphone juga mereka kesulitan, kuota juga kesulitan gitu. Ini akhir-akhir ini. Nah, sebelumnya yang mereka rasakan itu mengajak siswa untuk belajar atraktif itu kan tidak mudah gitu. Beda halnya dengan pelajar-pelajar di kota-kota besar yang relatif mereka lebih mudah diajak. Tetapi yang di pelosok-pelosok itu, karena di grup itu kan dari mulai Papua Barat sampai Aceh itu mereka ada, dan mereka menyampaikan bahwa sebagian besar mereka kesulitan bagaimana mengajak anak itu untuk menikmati bahwa negara kita negara Pancasila dan anak tertarik dengan nilai Pancasila gitu. Nah, kalau di kota kan relatif lebih mudah mengajaknya gitu. Ini kalau berbicara sistem pelajaran nih. Sekarang kan PJJ. Betul. Tentu ada nilai-nilai yang berubah. Mungkin adakah nilai-nilai yang luntur yang seharusnya di Pancasila itu ada nilai-nilai kesopanan dan lain-lain sebagainya. Kan konon katanya nih, saya dengar cerita-cerita Pak. Ada beberapa kasus siswanya pakainya tak senonoh lah dan lain sebagainya. Itu gimana Pak? Pernah mengalami itu tidak? Ya kalau sekarang PJJ nggak bisa lihat. Kan PJJ. Ya kan kita PJJ gini, ada tatap maya kan. Tatap maya gitu kita hanya melihat anak-anak di layar. Paling segini doang ya? Ya, nggak mungkin mereka. Kita nggak bisa mendeteksi apakah mereka
betul-betul berseragam sempurna misalnya, tetapi ketika pembelajaran berlangsung, siswa wajib menggunakan seragam, yes. Dan kita wajibkan siswa untuk selalu on cam, gitu. Jadi kamera selalu terbuka gitu. Memang kesulitan, ada yang bilang rusak, ada yang bilang berpengaruh ke kuota, dan berbagai macam-macam lah. Sehingga memang disinilah dibutuhkan kesabaran dari seorang guru. Jadi PJJ itu kuncinya kesabaran dan kepercayaan. Sabar menghadapi anak-anak yang beraneka ragam komentar permasalahan di pembelajaran jarak jauh itu, ya percaya bahwa dia mendengarkan kita gitu, walaupun misalkan off cam misalkan, kameranya nggak diaktifkan gitu, ya. Gitu. Kalau kita pusing dengan itu, kapan mulai ngajarnya gitu? Iya, benar-benar. Dan untuk PPKN, saya misalnya di kelas tertentu, ketika anak mau ditanya sama kita dan itu bagian dari nilai tugas, ada passwordnya gitu. Misalkan, Yona, kamu nyanyi dulu Garuda Pancasila. Nyanyi bareng gitu. Enggak, sendiri. Sendiri. Itu yang mau kita ambil nilai itu. Itu gaya ngajar dari Pak Undro saat PJJ ini. Oke, baik. Nah, kan mereka dengan nyanyi saja, kalau dia jawabannya salah misalnya, udah dapat nilai. Karena dia nyanyi Garuda Pancasila, itu password gitu, supaya atraktif lah gitu kan. Supaya atraktif. Beda dengan tatap muka. Tatap muka kan kita bisa menunjuk 1, 2, 3 orang, itu kan dilihat langsung gitu. Saya ingin menanyakan Pak, bagaimana indikator keberhasilan dari Pancasila ini memberikan sebuah perubahan karakter kepada generasi muda? Apakah dengan dia taat beribadah? Apakah dengan saling menghormati antar suku dan agama? Apa indikatornya gitu? Si siswa ini, wah udah nih, dia udah paham Pancasila gitu. Tentu dalam kurikulum 2013 itu kan ada 4 penilaian ya. 4 penilaian itu kan pertama penilaian sikap spiritual. Nah, yang kedua penilaian sikap sosial. Yang ketiga penilaian pengetahuan. Yang keempat penilaian keterampilan. Nah, yang pengetahuan dan keterampilan itu relatif mudah. Karena pengetahuan kan lewat sebuah tes, gitu kan. Tulis segala macam penugasan untuk keterampilannya. Nah, untuk yang sikap spiritual dan sosial memang agak kesulitan, apalagi di saat PJJ saat ini. Sehingga di awal-awal PJJ, AGPK ini mengadakan workshop, webinar itu dengan judul besar penilaian sikap di masa PJJ. Penilaian sikap di masa PJJ. Kesimpulan dari semua itu, mau tidak mau, guru saat menilai itu betul-betul menggunakan hati. Tuh, ini berat sekali. Artinya kalau mau gimana ngukurnya, misalkan kita mengukur sikap spiritual sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Itu kan indikatornya banyak. Misalnya menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Lo apa kita lihat? Nah, itu dia. Kan ngelihat saat PJJ. Masa ya suruh story terus setiap hari lagi sholat kan, Pak gitu. Itu kan anak TK SD, anak saya begitu. Iya, gitu ya. Anak saya divideoin, foto kirim ke gurunya gitu. Itu masa-masa TK SD gitu. Bahkan SMP mungkin juga ada. Kalau SMA kan nggak bisa seperti itu. Sehingga yang dikedepankan adalah kita percaya bahwa anak dengan mempelajari misalnya Pancasila sebagai ideologi negara gitu, yang sila pertama, yang penilaian sikap spiritualnya itu adalah mensyukuri nikmat gitu kan. Ya kita percaya bahwa anak-anak kita level SMA itu sudah mensyukuri nikmat yang ada gitu. Nah, itu masuk penilaian sikap spiritual. Sikap sosial kan, toleransi misalnya, kemudian tenggang rasa, ya itu juga sama. Saat PJJ kita agak kesulitan. Tapi kalau tatap muka kita ngukurnya gampang. Kalau saya gitu. Yang Muslim itu pagi dibiasakan tadarus. Yang non-Muslim dibiasakan doa pagi di ruang rokris misalnya. Nah, ini aja kita lacak itu. Gampang anak yang tadarusnya aktif, ya itu kan nilai spiritualnya bagus. Minimal itu dulu yang kita ukur gitu.
yang non muslim di aktif ikut doa pagi atau kebaktian, itu yang kita nilainya A gitu. Gampang. Sangat kelihatan. baik, gampang. Tinggal checklist ya. Iya. Sila 2 kemanusiaan misalnya. Dia mau nggak berbagi dengan temennya gitu. Mau nggak dia ketika temennya merasa kesusahan, dia bantu, dan itu bisa terlacak oleh kita dalam observasi. Minimal tugas kelompok minimal. Tugas kelompok itu kan bisa masuk ke sikap sosial ya, sosial. bagaimana dia bergotong royong, bagaimana dia bekerja sama gitu. Nah itu lewat itulah kalau kita tatap muka. Nah ini masalahnya kita jarak jauh. Nah ini PR juga dari Pak Unro selaku Ketua Asosiasi Guru PKN. Betul. Karena mungkin ini jadi salah satu keluhan para guru PKN di Indonesia juga. Apakah dari asosiasi udah punya formula? Oh, nih cara mengajar yang pas dan 4 penilaian ini bisa terdapat. Apakah sudah formulanya? Ya itu kita di awal-awal PJJ itu kita mengadakan workshop. Workshop itu ya. Workshop tentang penilaian sikap di masa PJJ. Yang tadi pakai hati itu ya. Wah, itu kan kita menghadirkan dari Puspendik saat itu. Kita menghadirkan dari narasumber nasional yang di AGPK ini sebagai penasehat. Pak Ujang Suherman itu dia ahlinya penilaian gitu. Ya secara normatif, secara protap tentu ada format yang disiapkan. Tapi format itu kan pada saat PJJ ini agak kesulitan untuk dipakai karena kita nggak bisa tatap muka dengan anak nggak bisa ngisi segala macam. Akhirnya di kesimpulan terakhir workshop itu adalah kita pada saat menentukan nilai kepada anak itu gunakanlah hati. Benar. Minimal selama anak itu aktif mau PJJ, selama anak itu aktif ketika kita tanya, itu sudah dapat nilai. Karena kasarnya anak saat ini masih bisa komunikasi saja dengan guru saat pandemi seperti ini. Sudah syukur ya? Itu sudah syukur alhamdulillah. Benar. Itu aja sudah sesuatu yang luar biasa. Jangan memaksakan anak untuk seideal tatap muka di kelas. Kasihan anak, bisa tersiksa gitu. Misalnya satu pelajaran ada 9 kompetisi dasar. Dan zaman Agus dulu namanya bab gitu. Oh iya, bab. Sekarang namanya kan KD. Ada 9 kompetisi dasar. Itu ke-9-nya semuanya diberikan tugas sesuai dengan halnya ketika tatap muka. Satu mapel, 9 tugas berarti. Waduh, kelihatan. Ada berapa mapel memang? Dihitung aja kalau semua KD. Kalau saya enggak. Saya KD 3.1 misalnya pada saat menerangkan, pada saat saya bertanya kepada anak itu sudah nilai tugas. Dan situ langsung ada nilai. Jadi nggak di luar PJJ ngumpulinnya. Membantu, kasihan anak-anak, Gus. Iya benar-benar. Yang saya ingin tanyakan ini tadi pengen koreksi juga, katanya minimal dengan hati. Kata saya itu sangat berat, Pak, bukan minimal. Itu sudah semaksimal mungkin. Nih saya ingin memberikan pernyataan. Jadi guru itu sangat berat menurut saya. Apalagi jadi guru PPKN, PR-nya moral. Ini kok Pak Unro mau nih ngajar PPKN. Oke, tapi jangan dijawab dulu, Pak. Karena kita akan rehat setelah pariwara berikut ini, tetap dibincang hari ini, pemirsa. Siap. Dipandu langsung oleh host si tukang gombal. Pakai baju warna hijau hari ini tuh cerah sekali ya. Karena kan cinta itu buta, Kak.
mengupas kisah inspirasi bisnis anak muda, serta memberikan tips and trik soal strategi bisnis. Inilah Ngalor Ngidul, hanya di Sultan TV. Terima kasih pemirsa, masih di Bincang hari ini masih berbicara bagaimana peran Pancasila untuk generasi muda. Ini berbicara tadi terakhir saya nanya ke Pak Undro, apa tadi tuh? Kan jadi guru tuh berat, Pak. Betul. Guru Pancasila menurut saya lebih berat. PR-nya moral. Moral mencakup itu nilai agama, nilai sosial, dan lain sebagainya. Saya nanyanya kok mau gitu jadi guru Pancasila. Menurut orang lain berat. Oh gitu, menarik. Bagi saya enggak. Gitu. Justru tantangan. Tantangan Bagi seorang guru PPKN yang selalu mengedepankan tentang etika dan moral. Bagi saya itu tantangan. Ya. Justru dengan itu kita membuat termotivasi untuk lebih baik. Dan untuk untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila itu kan bukan dengan sebuah himbauan semata ya, bukan dengan sebuah peraturan semata, bukan dengan sebuah seruan semata, tapi ajakan dan mencontohkan. Ajak, ada istilah gini, satu keteladanan itu lebih baik dari 1000 nasihat. Oh gitu ya. Ya enggak, Gus? Betul. Contoh gini, kita punya anak. Kalau anak hanya diseru saja, sholat, puasa, yang muslim ya, keluarga muslim. Sementara bapaknya itu di rumah saja gitu, nggak sholat bahkan gitu. Apa yang terjadi? Ketika anak sudah dewasa nanti dia akan berpikir, bapak gua aja kayak gitu. Tapi kita ngajak, yuk nak, bagi yang laki-laki yang belajar berjamaah, ajak kamu sholat, ajak ke masjid. Yuk nak, ikut bapak ke masjid. Yuk nak, ada itu namanya ajakan. Itu Pancasila. Dan bukan dengan himbauan. Gitu. Menurut saya, Pak, ini PR juga buat guru-guru PKN di Indonesia. PR dari ketua juga sebagai ini. Karena guru PKN ini bisa jadi blunder karena anak generasi sekarang, Pak. Betul. Cepat banget, Pak, mengkritiknya. Oh, Pak guru ini aja gini. Nah, ini di generasi muda cepat mengkritik gitu. Apapun yang terjadi, apakah ada sebuah pembekalan tertentu untuk para guru PKN di Indonesia? Ya tentu kita selalu di grup WA kita berdiskusi. Kita memberikan contoh, kita memberikan keteladanan bahwa anak itu beraneka ragam, bahwa anak itu berbeda-beda.
Ada anak yang diam ketika belajar, ada anak yang aktif ketika belajar, dan ketika anak yang diam tentu dianggap baik sikap, belum tentu juga gitu kan. Di luar dia bisa lebih nakal misalnya. Anak yang reaktif, anak yang aktif di kelas, yang dinamis di kelas, itu belum tentu dia nakal gitu. Dia bukan berarti songong, dia bukan berarti ngelunjak pada guru, tapi itu sebuah potensi yang harus guru poles. Bisa membacanya, harus jago membaca ya. Harus. Maka di grup-grup WA itu kan, yuk kita guru PPKN tuh memberikan contoh yang baik ketika ada sesuatu hal yang janggal di sekolah itu, kita guru PPKN terdepan gitu. Terdepan memberikan pencerahan kepada anak didik, kepada teman-teman sejawat. Ya syukur-syukur kita bisa diskusi dengan kepala sekolah. Saya misalnya dengan kepala sekolah. Kita enjoy diskusi tentang Pancasila, kita enjoy diskusi tentang demokrasi gitu. Selama apa yang kita sampaikan itu memang itu sebuah norma yang harus diajarkan kepada siswa. Jadi begitu. Betul. Nah, tapi kalau persoalan ini perbedaan sebelum penerapan Pancasila tentu berbeda di generasi-generasi di awal era mengajar Pak Unro ini hingga saat ini penerapan Pancasila ada yang berbeda. Mungkin dari jenis gaya mengajarnya berbeda, kemudian cara penerapannya berbeda. Apakah ada pengalaman yang lumayan memberikan hikmah atau pelajaran yang sangat lumayan besar bagi Pak Unro, misalkan pernah menemukan siswa yang sangat berbeda jauh dari covernya misalnya, pernah atau tidak? Iya, saya teringat langsung di SMA sebelumnya, yang sebelum saya ke sekolah SMA 6 sekarang ya. Itu saat itu kan sedang ditegakkan tata tertib. Dulu kan SMA itu pakai rok pendek ya. Tahun berapa tuh? Tahun 2005-an kan? 2005-2007-an lah gitu kan. Dulu kan pakai rok pendek. Kita mencoba untuk berubah menjadi rok panjang gitu kan. Panjang dengan sistem rempel gitu, bukan span. Kalau saya jadi tahu tuh kalau dulu siswa. Kalau span itu kan kelihatan bentuk lekuknya. Kalau rempel kan enggak ya. Rempel enggak. Nah, saat itu ada siswa yang mohon maaf menggunakan rok pendek, bahkan pendek kan biasanya di bawah lutut, ini di atas lutut gitu kan. Nah, saat itu saya panggil ke ruang kesiswaan. Kemudian di situ ada 1, 2, 3 guru, bukan saya aja. Dan ternyata siswa lainnya itu menganggap ini anak diapakan di ruang kesiswaan ini gitu kan. Curiga. Memang lama gitu sampai kita manggil orang tua kalau tidak salah. Orang tua si anak itu supaya minta bantuannya roknya diganti gitu kan. Nah, minggu berikutnya saya ngajar di boykot. Anak nggak di kelas tuh. Oh gitu. Di kelas ada tulisan. Kurang enakan lah tulisnya di whiteboard gitu. Saya langsung ke kepala sekolah curhat. Kepala sekolah maju aja Pak Unro. Karena bagaimanapun itu sebuah upaya kita untuk menertibkan anak gitu kan. Jadi pada saat anak di ruang keiswaan itu saya ngajar kelas lain juga gitu kan. Di situ ada guru lain yang membina siswa itu gitu kan. Bukan berarti di situ ngobrol 1, 2 apalagi berdua gitu. Nauzubillah min dzalik ya gitu kan. Dan lewat pendekatan antar layaknya seorang guru dan di situ memposisikan diri sebagai teman gitu. Saya panggil salah satu tokoh di kelasnya gitu kan. Kebetulan dia anak pencinta alam juga. Saya ini kan pembina pencinta alam. Oh gitu. Gini-gini juga pembina pencinta alam. Jadi ada pendekatan lain yang bisa kita lakukan gitu. Dan pada minta maaf pada akhirnya gitu, atas kesalahpahaman itu. Setelah itu normal lagi gitu. Itu kesan yang paling benar. Artinya dalam menanamkan sebuah nilai-nilai kebaikan di masyarakat yang sedang masa transisi, itu memang tidak mudah. Pasti ada tantangan. Dan itu harus kita sikapi dengan bijaksana. Ini ngomong-ngomong penerapan nilai. Tapi tadi yang siswinya udah berubah roknya? Berikutnya berubah. Takutnya gitu lagi. Nah, berikutnya berubah gitu. Karena pada akhirnya kan mau tidak mau itu menjadi sebuah
ketentuan kolektif gitu bahwa jadi ramean kayak gitu berubah. Akhirnya semua kan jadi berubah gitu karena memang ingin dari rok pendek ke panjang menggunakan rempel gitu. Ini kalau pada saat itu belum ada medsos. Belum ada medsos. Ini menarik pemirsa. Belum ada medsos. Ini berkaitan dengan kasus Pak Undra juga tahu lah. Ada di beberapa daerah, bukan beberapa daerah, di satu daerah. Pemaksaan menggunakan atribut yang simbolis agama. Nah, ini selaku ketua guru PPKN Indonesia nih asosiasi, apa tanggapannya? Apakah hal itu kebijakan daerah tersebut bertentangan dengan Pancasila atau memang itu sudah berkesinambungan dengan Pancasila? Kalau saya melihat begini, jika di sekolah itu ada yang berbeda agama, itu jangan dipaksakan, jangan ada ketentuan, jangan ada aturan yang mewajibkan menggunakan simbol satu agama, menggunakan identitas satu agama. Itu nggak boleh memang kalau begitu. Misalnya Agus sekolah di SMA X, mayoritas memang Muslim, tapi ada 1, 2, 3 yang non Muslim. Ini sekolah jangan sampai membuat peraturan yang mewajibkan semua siswa menggunakan identitas Muslim dari tertentu misalnya. Kalau itu memang nggak boleh. Jadi biarkan yang non Muslim menggunakan sesuai dengan keyakinannya mereka gitu. Apakah dengan seperti itu sekolah akan jalan di bawah? Tidak menurut saya. Justru di situ lah toleransi. Di situ kecuali di situ sekolah itu siswanya Muslim semua. Di daerah itu kan hampir banyak, di Banten ini kan hampir banyak SMA itu kan 100% Muslim kan. Kayak di kelas saya misalnya pernah jadi wali kelas itu 100% siswanya Muslim. Nah kalau itu nggak apa-apa karena memang siswa Muslim ya kita harus mengajak, menghimbau, bahkan mengajak untuk menggunakan menutup aurat lah bahasa kitanya, karena itu tuntutan kurikulum. Ini yang saya khawatir Mas Menteri nggak paham gitu. Ini yang saya khawatir karena gini, tuntutan kurikulum itu dalam tujuan pembelajaran itu jadi yang saya sebutkan ada. Yang tujuan pembelajaran KI 1, KI 2 itu nggak bisa lewat sebuah himbauan. Kalau KI 3 pengetahuan, kita mengajar itu pengetahuan. Saya mengajar misalnya guru agama lah, paling gampang. Ketika guru agama menerangkan al-imanu huwa tasdiqu bil qalbi, apakah itu KI 1? Bukan, itu KI 3, itu pengetahuan. Al-imanu huwa tasdiqu bil qalbi, iman itu diyakinkan dengan hati gitu. Wal iqrarun bil lisan gitu. Wal amalu bil arkan. Keluar kiainya. Keluar kiainya nih. Rajin pengajian RW pengajian gitu. Itu RW ya. Nah, kalau itu pengetahuan saat menerangkan itu, tapi sikap spiritual, sikap sosial bukan lewat itu. Bukan lewat itu, tapi bagaimana mereka menerapkan keimanan itu. Zuhur harus berjamaah di masjid, sekolah. Itu penerapannya KI 1. Kemudian menutup aurat. Itu implementasinya gitu. Jadi bagi pejabat atau siapapun yang paham dengan kurikulum, dengan tujuan pembelajaran untuk pelajaran agama Islam, untuk pelajaran PPKN, itu satu keharusan, harus tercapai tujuan itu gitu. Jadi nggak bisa. Karena muncul kemarin lagi pernyataan bahwa pada saat belajar pendidikan agama Islam atau PAI, itu guru agama Islam tidak boleh mewajibkan anaknya menggunakan kerudung misalnya, menggunakan jilbab. Ini menurut saya keliru. Itu tercantum di mana tadi? Di pernyataan pejabat Kemdikbud. Iya. Dan bahkan di SKB 3 Menteri itu ada yang tidak boleh menghimbau, tidak boleh mengajak, tidak boleh buat peraturan. Lah, kalau begitu nanti tujuan pembelajaran KI 1-nya tercapai enggak gitu. Kompetensi inti, sikap spiritual ya. Sikap spiritual. Belum sikap sosialnya gitu. Ini tercapai enggak gitu. Kalau untuk mencapai tujuan pembelajaran pengetahuan gampang. Gampang. Agus bisa ngajar kok. Iya.
Tulis-tulis doang. Tulis anak-anak belajar ulangan dapat dari 9 tuntas. Oke. Tapi sikap Bukan itu spiritual, kan, ya? Bukan itu saja tujuannya. Betul. PPKN dan agama itu dibilang berat ya berat. Iya. Tapi kalau kita diajak enjoy, Ya enjoy ya. ya enjoy itu tantangan buat kita. Nah, cuman masalahnya tadi tujuan pembelajaran dalam rangka sikap spiritual itu kan perlu sebuah contoh, perlu sebuah keteladanan, perlu sebuah ajakan, bukan menerangkan di whiteboard gitu. Pada kasus itu apakah ada komunikasi Pak Unro dengan guru PKN yang ada di sana di Sumatera Barat ya? WA group. Heeh. Bagaimana Bahwa- keterangan yang di lokasi itu? Apakah bahwa memang betul seperti yang media beritakan? Kami betul memang seperti itu, betul. Jadi memang sekolah itu karena kearifan lokalnya gitu. Jadinya Perda gitu ya? Nggak tahu perda, nggak tahu peraturan sekolah ya. Iya. Itu memang semua siswa, baik yang non Muslim pun, itu dia mengenakan jilbab gitu. Dan ternyata anaknya juga nggak ada masalah gitu kan. Nggak ada masalah. Anaknya nggak ada masalah. Terlepas dari itu ada masalah atau tidak, memang itu yang tidak boleh. Tidak boleh, tetap tidak boleh Tetap ya? tidak boleh kalau memaksakan aturan kepada yang berbeda agama. Biarkan mereka dengan seperti yang sekarang DKI lah. Itu DKI kalau Mas Agus perhatikan itu sangat indah toleransinya. Baik. Mungkin baik. juga daerah lain. Terutama hari Jumat. Jadi hari Jumat itu semua siswa menggunakan seragam sadariyah namanya. Sadaria. Sadariyah itu yang Muslim menggunakan Kan, Muslim, berarti Muslim. yang perempuan kan menggunakan jilbab kan. Yang perempuan, yang non Muslim ya nggak apa-apa, mereka pakai yang pendek seperti biasa, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kita nggak pernah ngapa-ngapain. Dan paginya kita tadarus bersama di masjid. Yang Muslim. Yang non Muslim di ruang rokris, doa pagi, kebaktian, dan itu berjalan, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Karena kita nggak memaksakan gitu. Yang tidak boleh itu memang tadi memaksakan kepada orang yang berbeda keyakinan, yang berbeda agama. Nah, kasus di sekolah tersebut, menurut saya itu kan kasus lokal. Tidak perlu diangkat ke nasional menjadi sebuah kebijakan nasional. Ini kalau guru PPKN bisa melarikan ke disintegrasi bangsa, kan sudah beberapa penolakan. Iya. Karena Iya. ancamannya kan bos dihentikan gitu kan. Ancaman dari kementeriannya. Menurut saya kalau ibaratnya gini, Bu. Kalau ada tikus di lumbung padi, Iya. kan ibarat begitu ya analoginya. Iya. Ya jangan padi yang dibakar dong gitu. Jangan semua padi dianggap begitu. Jangan lumbung yang Lumbung yang dibakar. Tikus kita cari gitu. Dan kita cari, berikan solusinya. Dalam hal kasus tadi, serahkan ke dinas pendidikan setempat, serahkan ke kepala daerah setempat. Karena mungkin menurut Pak Unro juga ya, Jakarta tidak seperti itu. Jakarta bahkan sudah toleransi yang dikatakan Betul, tadi. alhamdulillah. Kenapa kita harus kena imbasnya begitu, benar-benar. Itu yang kita sayangkan. Sehingga wajar kalau beberapa daerah ada penolakan terhadap SKB itu. Gitu. Ini cukup repot gitu. Repot, Jadi, benar. menurut saya SKB 3 Menteri ini terkait dengan Pancasila ya, itu kurang sejalan gitu dengan terutama sila pertama. Oke. Sila pertama itu kan ketuhanan yang maha esa. Ya bagaimana implementasinya? Ya tadi kita memberikan pendidikan, memberikan pembinaan kepada siswa baik di kelas maupun di luar kelas. Adapun di luar sekolah itu urusan orang tua. Bukan urusan kita. Benar. Gitu. Kira-kira begitu misalnya. Nah ini pemirsa, bagi yang ingin menanyakan persoalan-persoalan seputar Pancasila ataupun kewarganegaraan, silahkan di komentar ditulis saja. Nanti kita akan sesi selanjutnya akan membuka pertanyaan-pertanyaan. Tapi jangan kemana-mana dulu, tetap di Bincang Hari ini.
Dipandu langsung oleh host si tukang gombal. Pakai baju warna hijau hari ini tuh cerah sekali ya. Karena kan cinta itu buta kan. Mengupas kisah inspirasi bisnis anak muda serta memberikan tips and trik soal strategi bisnis. Inilah Ngalor Ngidul hanya di Sultan TV. Terima kasih pemirsa, masih di Bincang hari ini kita memasuki segmen terakhir pemirsa. Acara ini bisa disaksikan di website kita www.sultantv.co, di YouTube channel Sultan TV dan fanpage Facebook Sultan TV. Nah, kita mumpung masih berinteraksi ini dengan Ketua Asosiasi Guru PKN Indonesia, Pak Unro. Silahkan ditanyakan apabila ada persoalan-persoalan baik itu di bidang kewarganegaraan maupun Pancasila. Silahkan di kolom komentar. Ini Pak Unro, ada dari Probolinggo juga nih, dari Farizal Rahman, salam katanya. Siap. Ini dari Sofwan Rahman. Ayo Pak Unro, semangat. Muridnya kali ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya angkat pemirsa. Pertama, apa respon Anda saat anak mengalami kesulitan belajar? Gitu tuh. Terutama mungkin sekarang nih. Apa sih ini? Apa respon Anda saat anak saya mengalami kesulitan belajar? Kok anak saya? Mungkin anak. Jadi belajar di saat siswa mungkin saat belajar. Gimana? Silahkan jawab Pak Unro. Oke. Kalau pendekatan secara makro kan kita nggak bisa jawab, karena itu kan kebijakan pemerintah yang memang sudah menjadi ketentuan, memang sudah menjadi kenyataan yang diterima gitu. Namun kalau secara individu, guru sebagai pengajar maupun pendidik ketika melihat anak mengalami kesulitan itu, kita kan bisa menggunakan berbagai pendekatan. Misalnya kita tanya ke orang tua siswanya gitu. Saya itu kan grup WA saja khusus untuk ngajar itu kan cukup banyak untuk mengantisipasi kalau di Zoom meeting itu misalnya error, kita ke grup WA. Dan ketika anak kesulitan misalnya nggak bisa komunikasi lewat Zoom meeting karena kameranya rusak, kita kan ada fasilitas chat room gitu. Oh gitu. Silahkan, nah, misalkan saat mengabsen, Agus, kan kalau yang mic-nya normal kan langsung hadir Pak. Gitu. Nah kalau yang tidak kan mic rusak, dia chat, hadir Pak, oke dia hadir. Kita percaya itu gitu. Kalau kita tidak percaya, ini bener nggak yang ngetik anaknya nih, jangan orang tuanya nih misalnya, jangan, wah udah. Sehujan mulu mah. Sehujan mulu. Ya, kapan mulainya gitu. Kita percaya. Jadi di saya juga ada 1-2 siswa yang seperti itu. Bahkan laporan dari beberapa guru ada yang ikut PJJ aja hanya 1-2 kali saja, selebihnya enggak. Nah kita tanya ke orang tua. Bahkan di hari tertentu orang tua bersama anak kita undang ke sekolah gitu kan.
terbatas tentunya kan, hanya 1-2 orang kan nggak boleh. Harus kita masih tetap menjaga jarak gitu. Kalau ngundang 1-2 orang kan masih boleh, masih nggak apa-apa. Dan ada anak yang jujur dia menjawab bahwa dia jenuh dengan kondisi seperti ini. Ya jangankan anak saya di rumah gitu kan. Ketemunya layar lagi, layar lagi. Dia jenuh gitu. Maka seorang guru tidak bisa memaksakan untuk anak itu misalnya tugasnya sempurna gitu kan. Mengumpulkannya tepat waktu. Jangan terlalu ideal kalau seperti ini. Kasihan. Betul. Anak saya kan di rumah itu tiap hari itu kerjanya ya gitu aja. Mau keluar rumah ya takut ada tugas dari gurunya. Nggak keluar rumah, di rumah juga pada bosan gitu kan. Baik. Nah, sehingga di sini ketika kita menemukan 1 atau 2 siswa yang mengalami kesulitan ditanyakan oleh Denny S. Erlangga tadi. Denny S. Erlangga ini, kita coba telepon langsung ke anaknya. Ketika kesulitan juga telepon orang tuanya. Tidak bisa lewat telepon karena tidak maksimal. Undang ke sekolah oleh gurunya gitu, oleh guru bimbingan konselingnya. Karena ada guru BK-nya. Iya, betul. Itu fungsinya. Itu fungsinya. Jadi semua guru terlibat, kepala sekolah, wakil kurikulum, guru BK, wali kelas, dan guru bidang studi. Jadi tidak bisa hanya mengandalkan guru bidang studi saja. Nah, di sekolah kami di SMA 6 Jakarta ini itu berjalan seperti itu. Anak saya misalnya ada 2 kesulitan PJJ. Nah, kita kesulitan di mana? Kalau misalnya dia tuh punya handphone, kami ada orang tua ada yang menyumbang kok. Bahkan akun Zoom meetingnya itu orang tua menyediakan gitu untuk sekolah gitu. Baik. Itu kalau ada kerjasama yang baik antara sekolah dengan stakeholder yang lain, itu nggak ada yang nggak bisa diselesaikan. Betul. Masalahnya kita seringkali ketika bicara soal itu, udah selesai. Gitu. Baik. Seolah-olah nyerah gitu. Padahal masih ada jalan lain untuk bisa lakukan gitu. Jadi jangan cepat menyimpulkan lah intinya. Jangan cepat menyimpulkan dan jangan cepat menyerah gitu. Itu. Ya kalau ini anak kok nggak mau belajar, malas belajar, kemudian gurunya udah biarin aja lah gitu. Nah, itu kan cengeng gitu. Iya. Maka ada orang tuanya, ada guru BK-nya, ya ikut bareng-bareng, ada wali kelasnya. Betul. Jadi si guru bidang studi ini ya kerjasama dengan orang tuanya, dengan guru BK-nya. Makanya saya grup PJJ namanya itu semua siswa masuk di grup itu. Jadi tidak perwakilan saja. Ada beberapa guru yang grup PJJ-nya itu hanya perwakilan siswa saja. Saya emang enggak. Semua masukin ke grup. Walaupun tantangannya mungkin yang handphonenya jadul ya. Kentang, kalau kata anak sekarang HP-nya kentang. Ini Pak, tapi itu yang mungkin bisa dijawab. Ini ada beberapa pertanyaan lagi. Tapi sebelum ke pertanyaan selanjutnya, nah pemirsa mumpung masih tayang, silahkan ditanyakan apa yang ingin ditanyakan. Saya ingin lanjut tadi. Kalau cara penerapan Pancasila di era sekarang, era digitalisasi, banyak informasi simpang siur, Pak. Entah itu mengadu domba, terus informasi hoax dan lain sebagainya. Apakah ada dari upaya apakah ada upaya dari Asosiasi Guru PKN Indonesia ini dalam coba kita cara mengajarnya menggunakan medsos? Apakah ada sampai ke sana? Gini. Saya selalu menekankan ke teman-teman dan teman-teman juga selalu share gitu bahwa guru PKN adalah garda terdepan. Garda terdepan untuk bahasa agamanya tentang tabayun. Ketika ada informasi yang benar enggak sih? Jadi jangan sampai guru PPKN atau guru apapun juga gitu kan. Itu ketika dapat informasi langsung nge-share aja. Setelah itu video tahun kapan gitu kan. Nah, itu kan dianggapnya tahun ini gitu kan. Nah, kita selalu bener nggak nih informasi ini? Kalau di grup WA saja mungkin nggak terlalu bermasalah karena itu kan intern. Tapi kalau sudah ke Facebook, ke Twitter, itu kan dunia gitu. Nah, saya misalnya karena sering update status di Facebook, sering kan disebutnya RWC dunia gitu. Memang jangan dikira Facebook itu kan membaca bukan ketika saya nge-share di Serang, itu hanya orang Banten aja, itu kan dunia. Betul. Arab Saudi bisa baca teman kita gitu. Nah, itu bahayanya. Makanya harus kalau memang kita tidak tahu betul detail informasi yang sebenarnya, udah kita tahan aja gitu. Jangan
jangan nafsu untuk men-share sementara kita nggak tahu yang sebenarnya. Gitu. Nah, apakah ada cara penerapan ke siswa? Soalnya kalau generasi sekarang kan medsos banget, Pak. Gitu. Kalau siswa selama ini saya amati itu jarang memang yang di Facebook. Selama ini kan yang repot itu kan yang di Facebook, yang hoax, yang ujaran kebencian. Siswa kan kebanyakan Instagram. IG. Dan saya selalu pantau IG anak-anak itu yang normatif. Mereka hanya mengekspos tentang potensi dirinya. Tahun kemarin misalnya anak saya itu menjadi duta air misalnya. Kan saya pantau terus IG-nya tuh. Nah, namanya kan Salsa. Saya sampai dampingi saat grand finalnya gitu. Sebagai wali kelas ya. Dan saya pantau IG-nya, nggak ada tuh IG-IG yang lain. Dia fokus aja bagaimana dia menjadi duta koperasi dan bagaimana dia menginformasikan, mengkampanyekan tentang manfaat air, kemudian mengelola air seperti apa gitu kan. Itu yang saya tahu seperti itu anak-anak. Artinya berarti guru dan guru PKN gitu maksudnya. Wajib juga ya mengikuti perkembangan siswa. Oh iya wajib, nggak boleh kudet. Iya kan kadang-kadang yaudah siswa biar siswa aja. Saya gini-gini nih orang kampung nih, orang lembur nih Gus, Mas Agus. Facebook punya 2 akun. Oh aduh. Ada 2 akun. Instagram punya 2 akun. Twitter punya 2 akun. Itu yang familiar di saya. Instagram ini untuk memantau anak-anak gitu. Sejauh mana anak-anak menyebar informasinya. Punya. Jadi kalau guru zaman sekarang itu tidak punya akun medsos, ketinggalan. Bisa ditipu siswa ya. Iya, ketinggalan. Harus itu. Ya oke baik. Walaupun yang dikit kan familiar itu Facebook ya, di kita familiar gitu Facebook. Ya minimal punya akun itu kita kan informasi itu dari situ banyak gitu. Dan kita bisa mantau. Siswa jarang pakai Facebook, kita masuk, kita punya akun. Instagram, IG dengan anak kita pantau berteman. Tapi kayaknya akunnya ada yang dirahasiakan nih, soalnya akun pemantau. Oke, kita lanjut. Ada beberapa pertanyaan lagi dari Kang Sukma Wijaya. Kalau Pancasila disebut sayap Indonesia, boleh tidak Pak? Sayap Indonesia, saya baru dengar istilah ini gitu. Pancasila itu kan sebagai dasar negara, sebagai ideologi nasional, sebagai pandangan hidup bangsa. Sebagai ideologi terbuka gitu. Tapi kalau istilah Pancasila sebagai sayap Indonesia, nah ini ya? Saya nggak takut salah menerjemahkannya seperti apa gitu. Main yang aman aja Kang Sukma. Aman, pokoknya kita sepakat bahwa Pancasila itu ideologi negara kita, dan dengan Pancasila kita bisa menyatu dalam perbedaan. Gitu. Ini ada yang pengen sambil belajar juga kayaknya dari Royani. Munculnya Pancasila dari mana ya katanya? Bhinneka Tunggal Ika juga dari mana asalnya? Kenapa Indonesia berlambang Garuda? Boleh sedikit cerita mungkin nostalgia. Wah, ini kalau diceritakan panjang diceritakan. Yang jelas kan burung Garuda itu kan simbol simbol negara kita, lambang negara kita. Itu kan mencerminkan keanekaragaman bangsa kita. Makanya kan di bawahnya ada Bhinneka Tunggal Ika. Oh ini bener ya pas nih bajunya. Oh ini. Nah bener. Ini kan mengandung makna semua gitu. Saya tidak terkait dengan pertanyaan itu saja. Misalnya Bhinneka Tunggal Ika, di bawah kan Bhinneka Tunggal Ika gitu kan. Ini artinya berbeda-beda tetapi satu tujuan. Beda apa? Beda agama, beda suku, beda ras, antar golongan. Kita beda itu, tapi kita harmoni dalam perbedaan. Maka diikat gitu burung Garuda ini gitu. Sila pertamanya Tuhan Yang Maha Esa gitu kan. Ini mengikat gitu. Itu Mas Gus gitu. Itu Mas Royani ya. Sambil belajar aja kita. Tapi kita sudah tidak terasa nih udah mau penghujung acara. Ada satu pertanyaan yang tadi tuh. Nah ini, kalau misalkan sekarang adalah generasi digital, apakah peranan Pancasila di tatanan generasi muda ini masih eksis ataukah ada sebuah ancaman? Maksudnya medsos ini akan menjadi sebuah peluang atau ancaman untuk kelanjutan Pancasila, Pak? Kalau di level siswa itu sebetulnya nggak ada masalah apa-apa gitu Pancasila. Artinya enjoy aja gitu. Santai aja. Toleransi misalnya. Mereka satu di kota-kota besar ya. Di satu sekolah itu kan beda agama. Ada yang Muslim, ada yang Kristen, ada yang Katolik. Mereka berdampingan kok.
Mereka berdampingan. Dan kita sebagai guru PPKN, bagaimana memfasilitasi mereka bahwa itulah yang sebenarnya hidup di Indonesia gitu kan. Jangan ada doktrin-doktrin bahwa siapa yang paling baik, siapa yang paling benar, baik, siapa yang paling benar. Sesuaikan masing-masing gitu. Silahkan selama itu hidup konteksnya dalam bernegara, bahwa Pancasila lah yang mengikat kita. Itu bahaya kalau agama ini memandang misalnya negara harus, kenapa hukum Islam dijadikan hukum privat bukan hukum publik? Ya kan tujuannya itu. Kalau jadi hukum publik itu kan berarti menaungi menjadi hukum nasional. Iya. Dan itu enggak kan, hukum privat kan tergantung kepada siapa pemeluk agamanya. Nah, terkait dengan pembinaan ideologi Pancasila, memang perlu ada regulasi, perlu ada wadah, perlu ada norma-norma yang disepakati bagaimana caranya menanamkan nilai Pancasila kepada generasi muda. Tentu menurut saya bukan dengan sebuah kata-kata. Tentu menurut saya bukan dengan sebuah teori. Balik lagi ke ajakan itu ya. Ajakan itu. Ingat, satu keteladanan lebih baik dari 1000 nasihat. Oke, luar biasa. Terakhir, Pak Undra, silahkan closing statement kepada pemirsa Sultan TV. Baik, pemirsa Sultan TV dimanapun berada, maupun yang menyaksikan di live streaming YouTube-nya, saya sebagai Ketua Umum Asosiasi Guru PPKN Indonesia, marilah kita menjadi contoh, marilah kita menjadi teladan dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila. Pancasila ini suatu kesepakatan dalam konteks bernegara, dalam konteks berbangsa, dan marilah kita hidup berbeda, tapi kita harmonis. Kita harmoni, dan tentu dengan kata terakhir saya yang selalu dikedepankan, kita sebagai guru PPKN dan juga semua para orang tua dalam rangka menanamkan nilai-nilai kepada anaknya bukan dengan sebuah himbauan saja, tapi dengan sebuah ajakan. Karena satu keteladanan itu lebih baik dari 1000 nasihat. Barangkali itu saja. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih Pak Undra sudah bersedia mampir ke studio Sultan TV. Semoga kita dipertemukan di kesempatan yang lain dan dalam kesehatan yang segar bugar gitu. Jaga terus kesehatannya Pak ya. Oke. Terapkan 5M dimanapun Anda berada. Nah, itu pemirsa obrolan kita seputar peranan Pancasila bagi generasi muda. Tapi menurut saya tadi obrolan itu sangat mencakup seluruh generasi Pak. Betul. Karena Pancasila sangat luas dan masuk ke seluruh lapisan masyarakat. Barangkali itu saja pemirsa obrolan kita di pagi hari ini. Tetap semangat dan silakan melanjutkan aktivitasnya. Saya pamit undur diri selaku host dan kru kerabat kerja yang hari ini bertugas. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Kita pamit ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak ya. Sama-sama.